Tapi mereka terus berteriak dengan keras agar Isa disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Isa. Ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan, lalu menyerahkan Isa kepada mereka untuk disalibkan. Ayo, beri jalan! Bangun! Kamu, siapa namamu? Simon, orang Kirene. Gantikan dia. Putuskan talinya. Kami menangisimu, junjungan. Minum ini, minumlah. Minumlah, junjungan. Putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat begini terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong junjungan. Kami mendoakan junjungan. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Dan Isa disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang diramalkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja Bani Israel." Ingatlah aku, Isa, bila kau datang sebagai raja. Aku berjanji, hari ini pun engkau bersamaku di Firdaus. Waktu itu kira-kira tengah hari. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai menjelang sore. Tirai Bait Allah terbelah menjadi dua. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Melihat peristiwa itu, kepala pasukan memuliakan Allah, katanya,
Terpujilah Allah. Sesungguhnya dia ini orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami persilakan untuk bersaat teduh sejenak.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah mengenang kematian Tuhan Yesus demi dosa-dosa kita. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 173 ayat 1 sampai 3. Siapa tergantung di salib di sana. Siapa tergantung di salib di sana, tertimpa siksaan dan bencana, penuh dengan luka, dirundung hukuman. Apakah yang sudah dituduhkan? Salib di sana menanggung sengsara, tergantunglah Anak Domba Allah. Tiada salahnya selain mengasihi, dan itu ditolak dunia ini. Jikalau kasih-Nya sempurna sejati, mengapakah Ia harus mati? Mengapakah Ia menyangkal diri-Nya sehingga dipandang hina dina? Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa dosa, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Ia mempersembahkan diri-Nya sebagai korban. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang mengasihi dunia ini, Engkau telah mengaruniakan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami bebas dan selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenali segala penderitaan Anak-Mu membebaskan dan menyelamatkan kami. Izinkanlah kami hidup dalam pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 158 ayat 1, Ku ingin menghayati. Ku ingin menghayati sengsara Tuhan, semoga ku dapati ya Yesus namamu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Pembacaan firman Allah dari Mazmur pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B dari Lembah Sengsaraku. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Tahu, yang mengetahui segala isi hati, pikiran serta perilaku kami. Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Kami tahu bahwa oleh karena dosa dan pemberontakan kami yang sudah nyata di hadapan-Mu, sehingga Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu untuk menanggung segala akibat dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki sifat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Kami memiliki kecenderungan di dalam hati untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami yang selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Tetapi ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu dalam Kristus.
yang telah rela menderita dan mati demi keselamatan kami. Diberikan waktu untuk berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 174B, Ku Heran Juru Selamatku. Berita pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan kisah tentang kesengsaraan dan kematian Yesus di atas kayu salib. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 168C ayat 1. Hai dunia, lihat Tuhan. Hai dunia, lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan, tergantung di salib. Sang Raja kemuliaan, menanggung penghinaan, sengsara siksa yang kecil. Pembacaan kisah sengsara Yesus terambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Pembacaan kedua dari Matius pasal 26 ayat 57 sampai 67. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Ia mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Demikian firman Tuhan. Bacaan ketiga terambil dari Matius pasal 27 ayat yang ke-31 sampai 50. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau rubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib."
Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 168C ayat 4, Hai dunia lihat Tuhan. Kesalahanku jua dan dosaku semua sebanyak pasir laut yang menyebabkan duka, sengsaramu dan luka dan siksa yang membawa maut. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 23 ayat 44 hingga ayat ke-49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1-4, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati
hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Kembali ke ayat 1. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ayat 2. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya,
semuanya. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Persembahan dari Dikaulah asalnya, kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu, pertolonganmu, kebaikanmu Tuhan, yang terus kami alami di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan di pagi hari ini, kami jemaatmu bisa datang ke rumahmu untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan pada hari ini juga Tuhan, kami memperingati hari sengsara-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau terima persembahan kami agar menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan Engkau berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Engkau berikan dia hikmat pengetahuan sehingga bisa dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa persembahan kami. Kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengantarkan kesaksian pujian melalui kor dan atau vokal group. Yang pertama dari Paduan Suara Gabungan BNKP Jemaat Jakarta. Kami persilakan.
Berikutnya dari Komisi Lansia.
Berikutnya, vokal solo Futi La Rosa lingkungan 2. Cek, cek. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Oh, great is thy faithfulness, oh God, my Father. There is no shadow of turning with thee, though changes not thy compassion, they fail not, and great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh, great is thy faithfulness, and great is thy faithfulness, and morning by morning new mercies I see. All I ever needed thy hand provided. So great is thy faithfulness, Lord, unto me. Oh, great is thy faithfulness, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar
Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan 2, Karena Kasih-Nya Padaku. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Allah yang bertata di atas kerajaan sorga, Allah yang telah mengutus seorang putra datang ke dunia ini, anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami, umat-Mu. Dan saat ini pada ibadah Jumat Agung, kami memperingati kematian Sang Juru Selamat kami, untuk membawa kemenangan kepada kami, untuk mengalahkan maut, dan membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami menyadari ya Bapa, bahwa sesungguhnya kami tidak layak untuk datang di hadapan-Mu. Tapi oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib, itulah yang membersihkan dan menyucikan kami, sehingga kami telah didamaikan dengan Bapa di sorga. Dan saat ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memuliakan Tuhan atas segala kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih ya Bapa, kami merindukan sabda Tuhan. Kami mau Tuhan berkata-kata kepada kami. Dan mari ubah hati kami. Mari baharui hidup kami ya Bapa. Mari bersihkan hati kami. Karena sungguh hati kami, hidup kami serahkan kepada Tuhan. Untuk diisi oleh firman-Mu yang hidup, yang menyegarkan jiwa kami dan menyelamatkan kami. Mari berkata-kata kepada kami lewat hamba-Mu, dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita membaca nats firman Tuhan, maka marilah kita terlebih dahulu merenungkan 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Ibu, inilah anakmu. Lalu ia memandang kepada Yohanes dan mengatakan, inilah ibumu. Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Sekali lagi Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri.
Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Selamat Jumat Agung. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tema hari ini dari firman Tuhan yang baru kita baca, yaitu Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Sekali lagi, Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita beramai-ramai datang di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan tentunya kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita memperingati bagaimana penderitaan yang telah dialami oleh Yesus Kristus. Dan bahkan Bapak Ibu, hari ini kita mengenang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena kenapa? Saya dan Bapak Ibu, semua kita yang ada di dunia ini, tidak akan pernah ada yang mampu untuk mendamaikan dirinya sendiri dengan Bapa, kalau bukan melalui Yesus. Tidak akan pernah Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu berani untuk menghadap tahta Bapa, kalau bukan melalui pengorbanan Yesus. Hari ini kita datang untuk memperingati pengorbanan Yesus, karena sesungguhnya melalui Yesuslah kita telah diselamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini yang baru kita baca, kita diingatkan bagaimana sebenarnya Yesus mengalami kesengsaraan, penderitaan demi penderitaan. Dan tadi telah dibacakan oleh 3 orang yang telah mewakili kita membacakan kisah kesengsaraan Tuhan Yesus. Di mana pada waktu itu dia ditangkap, dia dikhianati, dia dijual, dia dicambuk, dia diludahi. Bahkan terakhir, tangan kakinya dipaku. Dan semuanya itu Yesus lakukan bukan untuk keselamatan dirinya, tetapi untuk keselamatan kita. Maka hari ini melalui tema ini kita diingatkan bahwa sungguh Yesuslah yang telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Yesuslah yang telah membuka tabir yang tertutup itu. Yesuslah yang telah menyingkapkan semuanya itu. Karena kenapa? Karena sungguh memang kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang layak dan patut untuk dihukum. Ganjaran demi ganjaran sebenarnya adalah berlaku untuk kita, bukan untuk Yesus. Bukankah kita tadi telah mendengarkan bahwa Yesus itu adalah bukan orang berdosa?
Bahkan Pilatus pun sebenarnya dia tidak menemukan kesalahan Yesus. Tapi karena tuntutan orang banyak, lalu ia mencuci tangannya. Dan kemudian Yesus disalibkan. Dan tadi kita telah mendengarkan juga bagaimana kepala prajurit akhirnya mengakui bahwa orang ini tidak bersalah. Dan orang banyak itu yang pada awalnya berseru salibkan dia, pada akhirnya memukul-mukul diri mereka. Karena sungguh mereka menyadari, mata mereka terbuka melihat bahwa Yesus sungguh adalah anak Allah yang tidak berdosa. Tapi kesalahan-kesalahan ditimpakan kepadanya, ganjaran demi ganjaran juga diserahkan kepada Yesus. Jadi Yesuslah yang membuka jalan yang baru dan yang hidup. Di sini telah dijelaskan oleh penulis Ibrani, Bapak Ibu, bahwa pada perjanjian lama orang-orang Israel dan para imam ketika datang kepada Bapa, yaitu Allah, maka para imam ini harus ke bait Allah. Dan apa tugas mereka? Yaitu korban-korban bakaran untuk menghapus dosa yang dibawa oleh orang Israel yang dipilih dari ternak yang memang benar-benar dipilih, yang baik, dipersembahkan kepada Tuhan. Maka itu terjadi dan dilakukan berulang-ulang. Maka imam ini tidak hanya sekali dia datang ke bait Allah. Imam ini tidak hanya sekali mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, tetapi berkali-kali dan itu berulang-ulang. Dan oleh penulis Ibrani mengatakan, itu pun tidak menjadi sebuah cara untuk membebaskan manusia dari dosa. Itu tidak menjamin bahwa manusia itu akan dibebaskan seutuhnya dari dosa. Dan sekarang Bapak Ibu, melalui kedatangan Yesus Kristus inilah yang disampaikan dan ditegaskan kepada kita, bahwa orang dengan mudah datang kepada Bapa, orang dengan berani datang masuk ke dalam tempat kudus, yaitu melalui Yesus. Kenapa? Karena pekerjaan imam itu telah digantikan oleh Yesus. Ya, Yesus telah menggantikan pekerjaan imam mempersembahkan korban. Bahkan Yesus sendiri menjadi imam besar, di mana dia mengorbankan hidupnya, dirinya sebagai korban. Makanya dia dikatakan imam besar. Karena dia tidak mengambil binatang, tidak mengambil ternak, tidak mengumpulkan lagi dari orang-orang Yahudi. Mari bawa ke hadapan Tuhan korban, pilihlah ternak yang tambun, yang gemuk-gemuk. Tidak. Tetapi Yesus telah menjadi imam besar, dan kemudian dia pun mempersembahkan hidupnya sebagai korban. Dan itu tidak terjadi berulang-ulang, tetapi dikatakan di sini bahwa itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu, di ayat yang ke-9 ini dia mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan semua itu dilakukan karena Allah sungguh mengasihi kita. Allah mengasihiku, Allah mengasihimu Bapak Ibu. Tanpa kasih, mana mungkin Allah akan mengutus anaknya. Tanpa kasih, mana mungkin Yesus mau mengorbankan dirinya. Tetapi karena kasih yang begitu besar,
karena kasih yang murni yang tulus, karena kasih yang benar-benar tulus. Itulah mengapa Yesus mau mengorbankan dirinya kepada kita. Jadi Yesus ini di dalam membuka jalan yang baru dan yang hidup, semua kotoran-kotoran, semua yang menjadi hambatan, semua yang menjadi benteng-benteng pemisah itu telah dirobohkan. Saya mau mengumpamakan Bapak Ibu, ketika ada pembukaan jalan baru yang akan menghubungkan desa ini ke desa ini, maka pasti kalau jalan baru itu kan jalan yang tidak bisa dilalui orang sebelumnya, jalan yang penuh dengan semak, jalan yang penuh dengan rumput, jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil, mungkin ada batu, mungkin ada gunung, ada sungai dan lain sebagainya. Maka yang dilakukan bagaimana supaya jalan ini bisa terbuka, jalan ini bisa dilewati, dilalui orang. Maka jalan satu-satunya adalah harus bergotong royong untuk membersihkan. Sehingga tidak ada lagi rumput-rumput liar, tidak ada lagi semak berduri dan sebagainya. Sehingga dengan orang dengan mudah akan melewati jalan dan menikmati jalan baru. Demikian yang dilakukan oleh Yesus. Yesus telah membukakan jalan bagi kita sehingga tidak ada lagi gangguan bagi kita. Tidak ada halangan lagi bagi kita. Kaki kita tidak tersandung lagi. Tidak ada yang merintangi jalan kita, perjalanan kita untuk datang kepada Bapa. Dengan mudah Bapak Ibu. Artinya segala dosa, bahkan akar dosa telah dibasmi, telah dimusnahkan, telah dibersihkan dengan darah Kristus. Maka kehidupan kita ini bukan lagi kehidupan yang lama, tapi kehidupan yang baru. Bukan lagi orang-orang lama atau manusia-manusia lama yang masih senang berpergian melewati jalan-jalan yang tidak baik. Tetapi kita adalah orang-orang baru yang telah dimerdekakan, yang kesukaannya adalah melewati jalan yang lurus, melewati jalan yang langsung menuju kepada Bapa, dengan hidup di dalam kejujuran, dengan hidup di dalam kesucian, dengan hidup dengan memiliki buah-buah roh. Maka kalau ada lagi orang yang masih mau betah tinggal di jalan yang lama, hidup yang lama, itu artinya dia memang tidak mau menyerahkan hidupnya kepada jalan yang baru itu. Jalan yang lama akan membinasakan Bapak Ibu. Jalan yang lama yang penuh dengan semak duri itu akan menyesatkan kita dan kita akan tidak tahu kemana jalannya. Kita akan mengalami jalan buntu. Tetapi jalan yang baru melalui Yesus itu menyelamatkan. Dan itulah pengharapan kita. Maka benar yang Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Segudang pertanyaan pun Bapak Ibu ditanyakan ke kita, mengapa kita harus mengikut Yesus? Mengapa kita harus menerima Yesus? Cukup jawab saja. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi jangan banyak menjawab, jangan banyak memberikan alasan-alasan, cukup itu. Karena sungguh dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka kita diingatkan, dinasehatkan melalui firman Tuhan ini, sebagaimana kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa kita kepada kemenangan, bahwasanya kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah
dibawa kepada kehidupan yang baru, ada 3 hal yang perlu kita lakukan dan terapkan di dalam hidup kita. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita, marilah menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan iman yang teguh. Yang pertama yang mau disampaikan kepada kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yaitu mari menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh. Ini kita bisa baca di ayatnya yang ke-22 dan di ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu, tentu kita datang ke rumah Tuhan saat ini adalah karena kita memang mengenang pengorbanan Yesus. Dan karena memang kita mengakui bahwa Yesus itu sungguh Tuhan kita. Maka ketika dikatakan mari menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, maka itu artinya kita diingatkan, benarkah sungguh-sungguhkah saya dan Bapak Ibu ini datang beribadah saat ini mengenang pengorbanannya? Karena sebentar lagi kita akan menerima roti dan anggur. Dan di situ kita diingatkan bukan hanya sekadar menerima roti dan anggur, tapi itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus yang telah mendamaikan kita. Apakah ketika kita berada di sini, hati kita tidak kemana-mana? Apakah kita hadir ke sini bukan hanya sekadar untuk menonton, bernyanyi dan lain sebagainya? Apalagi ketika dikatakan iman yang teguh. Maka pastinya Bapak Ibu kita akan membawa segala sesuatu di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Kita percaya bahwa Yesus yang telah menang mengalahkan maut itu pun mampu menolong kita, mampu memberikan jalan solusi yang terbaik bagi setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Maka teguhkan imanmu, percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak hanya mengalahkan iblis pada saat itu, maka sampai selamanya kedatangan yang kedua kali pun Yesus akan benar-benar sanggup mengalahkan maut dan mengenyahkan iblis. Mau bagaimanapun iblis merasuki kita, mau bagaimanapun cara iblis menggoyahkan iman ini, maka ketika kita tulus ikhlas datang di hadapan Tuhan dan memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, maka percaya Bapak Ibu, iman kita tidak akan pernah diombang-ambingkan. Kita tidak akan terpengaruh. Pernah ada orang yang komplain dengan pendeta. Dia berkata, "Pak Pendeta, saya tidak mau lagi datang ke gereja." Pendeta mengatakan, "Kenapa?" Dia bilang, di gereja itu percuma saja saya beribadah kepada Tuhan. Kalau saya melihat kiri kanan, bukan firman Tuhan yang dibicarakan, mereka menggosip. Percuma saja saya mendengarkan khotbah-khotbah. Kenapa? Habis dia berkhotbah, dia pulang ke rumah, dia pukul istrinya. Percuma saja saya datang beribadah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena persembahan itu tidak dikelola dengan baik. Mereka malah makan minum di gereja. Lalu pendeta berkata, "Jangan dulu, Bu. Saya memberikanmu sebuah kesempatan. Coba hari Minggu ya Bu datang lagi sebelum mengambil keputusan yang terakhir. Dan tolonglah bawakan secangkir gelas dengan diisi air penuh. Maka nanti pada saat saya khotbah ibu saya izinkan untuk mondar-mandir dari pintu depan masuk dan membawa sebuah gelas. Sampai khotbah saya terakhir dan bahkan kalau boleh sampai ibadah selesai." Lalu ibu ini mengikuti apa yang dikatakan oleh pendeta.
Dan benar-benar dia fokus memang untuk membawa gelas itu sehingga air tidak tumpah di dalam gelas itu. Selesai ibadah, pendeta berkata, "Bagaimana ibu? Apakah ada yang kamu dengarkan bergosip?" Tidak. Apakah ada kamu dengarkan suara bisikan-bisikan handphone dan sebagainya? Tidak. Apakah ada kamu memperhatikan orang-orang yang memakai ini itu dan hanya berkhotbah saja? Oh tidak. Kenapa? Karena saya fokus kepada gelas dan air yang saya bawa. Dan pendeta mengatakan, hendaklah ketika engkau berada dalam rumah Tuhan, demikianlah hatimu benar-benar fokus dan terada kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena kenapa? Karena firman Tuhanlah yang menyelamatkanmu, bukan orang-orang yang ada di sekitarmu. Dari sini Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita, seringkali iman kita ini dipengaruhi oleh sesama kita. Seringkali hati kita ini dipengaruhi oleh sesama kita, oleh situasi-situasi yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Kita pulang tanpa membawa berkat. Kita pulang tanpa hidup damai. Kita pulang tanpa mempraktekkan nanti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena memang kita tidak fokus untuk itu. Iman kita tidak teguh. Iman kita mudah goyah. Apalagi ketika dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Melalui firman Tuhan ini saya mengingatkan kita, kalau boleh Bapak Ibu, jangan hanya pada saat ada momen-momen tertentu kita beramai-ramai. Tapi ketika ada waktu, kapanpun Bapak Ibu, selagi hidup kita sehat dan selagi kita diberikan nafas kehidupan, marilah persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Amin. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu ada momen-momen tertentu. Karena sesungguhnya ketika kita berkumpul bersama dalam rumah Tuhan, ada yang saya mau katakan. Arti gereja itu sesungguhnya, yang pertama, gereja adalah kita, saya dan Bapak Ibu, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Dan makna yang kedua dari gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang percaya. Maka kita di sini adalah persekutuan orang-orang yang percaya itu. Kita berkumpul beramai-ramai, kita bersama-sama dengan orang-orang beriman sebagai gereja-gereja datang ke hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kita. Dan contoh paling sederhana Bapak Ibu, apalagi di tanah rantau ini sangat susah ya mempertemukan kerabat-kerabat kita. Maka siapakah saudara kita? Kalau bukan orang-orang yang kita kenal, saudara-saudara kita yang bersama-sama dengan kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Siapakah orang-orang yang pertama yang sering datang kepada kita ketika kita mengalami masalah? Kalau bukan orang-orang yang dekat dengan kita, yang hidup di dalam persekutuan-persekutuan dengan Allah. Maka jangan mengatakan, sekarang kan zaman sudah maju. Kan orang mengatakan sekarang, perlu itu ba gereja ya dahana. Ikuti live ya iba Facebook, ba YouTube. Saya nggak perlu datang ke gereja karena ada bahan-bahan khotbah, ada pendeta-pendeta yang berkhotbah. Dengan berbagai media sekarang ini memudahkan orang memang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi tariaga ini ilau live sambil ilau akhirnya mengada warita ba live ba nomor kawada. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kecuali yang sakit ya, kecuali kalau memang ada alasan tertentu yang memang bisa dimaklumi, marilah datang kepada Tuhan. Bapak Ibu lansia ini menjadi contoh teladan bagi kita. Ya, walaupun mereka mengalami sakit penyakit, ada yang asam urat,
ada yang lututnya bengkak, tapi menjadi panutan bagi kita. Kita yang pemuda-pemuda, kita yang masih muda-muda, terkadang malas ke gereja dengan alasan, nanti saya nonton YouTube. Tidak akan sama Bapak Ibu. Ya, tidak akan sama. Jadi melalui firman Tuhan ini, ketika kita datang di hadapan Tuhan, maka yang lebih ditekankan adalah kembali ke hati yang tulus ikhlas dan iman yang teguh. Yang kedua, marilah berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ini dikatakan di ayat yang ke-23. Karena Ia yang menjanjikannya setia. Apa yang mau disampaikan kepada kita di sini? Maka pengakuan kita akan Yesus bahwa Dia adalah anak Allah, bahwa Dia adalah yang membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Maka marilah pegang teguh itu. Jangan sekali-sekali kompromi dengan dosa. Jangan sekali-sekali kita dipengaruhi oleh berbagai tawaran-tawaran kenikmatan dunia ini. Minggu yang lalu atau hari Minggu yang lalu saya sudah mengingatkan ada beberapa alasan-alasan yang bisa mempengaruhi orang bisa meninggalkan Yesus. Maka saat ini juga kita diingatkan kembali, kalau kita mengaku Yesus Tuhan, walaupun ada masalah hidup, tetaplah pegang teguh itu. Karena sungguh Yesus adalah juru selamat bagi kita. Kalau kita berpegang teguh kepada Yesus pada pengakuan kita, maka tidak akan ada ketakutan-ketakutan di dalam hidup kita. Kita tidak akan mengalami keraguan dan kebimbangan. Sekalipun kematian, kita tidak takut. Karena kenapa? Kalaupun saya mati, maka sebagaimana Yesus berkata, akulah hidup dan kebangkitan. Maka saya percaya, saya pun akan dibangkitkan dan akan menerima kehidupan yang kekal. Itu jaminan Bapak Ibu. Maka berpeganglah teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Inilah pengharapan kita, yaitu kehidupan yang kekal itu. Dan poin yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan, marilah hidup di dalam kasih. Oleh penulis Ibrani ini, dia menasehatkan kita bagaimana kita menerapkan, mempraktekkan kasih ini. Tidak hanya sekadar omong doang, tidak hanya berbicara saja, tetapi dikatakan di sini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan itu, dan marilah saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Inilah tugas kita bersama Bapak Ibu. Semua kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Barangkali ada yang mengatakan, saya ini kan sudah tua, saya sudah tidak bisa lagi. Tidak. Kembali dengan teladan yang diberikan. Contoh nyata tadi telah dipraktekkan oleh orang tua kita lansia. Mereka sungguh-sungguh datang, mereka bisa memuji Tuhan. Maka itu juga menjadi contoh bagi kita, dan itu sudah menjadi salah satu cara untuk menjadi berkat bagi sesama. Kenapa? Di masa tua mereka pun mereka bisa memuji Tuhan. Apalagi kita yang muda. Apalagi ketika kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dan kita dipakai oleh Tuhan menjadi tangannya di dunia ini untuk juga memberkati sesama kita. Karena Tuhan tidak langsung Bapak Ibu mengulurkan tangannya. Nanti kalau kita melihat ada tangan yang begitu panjang, pasti kita takut. Tapi kita adalah tangan-tangan Tuhan. Ya, kalau saya dan Bapak Ibu adalah tangan-tangan Tuhan, maka marilah membantu sesama dengan kasih. Jangan hanya menyodorkan bantuan sembako, tetapi kita pun yang bisa memegang tangan membawa kepada Tuhan. Itu juga sudah menjadi berkat.
Memang lebih mudah memberikan sembako ya, bantuan, uang, materi. Tapi bagaimana memegang tangan mereka, menuntun mereka, ini yang susah. Karena kita berpikir-pikir jangan-jangan mengabuli kedafuri. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mengiring langkah kita, kalau kita percaya bahwa orang-orang yang telah diselamatkan seharusnya juga mempraktekkan kasih yang telah diterima kepada Yesus, maka demikian juga kita harus melakukannya kepada sesama kita, karena kita melakukannya karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, mari saling mendorong, mari saling mengingatkan, mari saling mendoakan, jangan memecah belah. Jadi Bapak Ibu, dari 3 hal ini kita renungkan bersama-sama bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekali lagi tema tadi dikatakan Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Maka saya mau mengatakan tidak ada jalan lain selain daripada Yesus. Mari Bapak Ibu, akui dan terimalah Yesus di dalam hidup kita. Ayat hafalan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita bersama-sama 3 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani pasal 10 ayat 24. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Oleh hamba-Mu penulis Ibrani telah mengingatkan kami bahwa sungguh Yesus adalah anak Allah yang telah mendamaikan kami. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang telah menyelamatkan kami. Yesus adalah juru selamat di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengakui itu. Dan kami mau tetap berpegang teguh akan pengharapan kami, akan kehidupan yang kekal yang diberikan kepada kami orang yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu ya Bapa, teguhkanlah iman kami. Setiap tantangan, pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang membebani hidup kami, yang mempersulit perjalanan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami Yesus Kristus, itulah yang mengenyahkan segala kuasa kegelapan yang memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan itulah juga yang memegang tangan kami dan memimpin kami untuk tetap berjalan di jalan yang baru yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Terlebih ya Bapa, agar kami tetap percaya bahwa Yesus mampu menolong kami, bahwa Yesus mampu membebaskan kami dari setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Karena sungguh Yesus berkuasa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu ini ya dan amin. Dan kami memohon, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, kami tetap diingatkan untuk tetap menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita membeli Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendaki gunung goyang,
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengantarkan puji-pujian melalui Choir Vocal Group. Yang pertama dari BPMJ dan PPHBG. Dipersilakan.
Berikutnya dari Komisi Perempuan.
Terima kasih untuk semua puji-pujian yang disampaikan pada hari ini. Semoga menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Berikutnya pelaksanaan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan menghampiri perjamuan, menghampiri meja perjamuan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 3, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam bersukacita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul akan dosa atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara mengaku, maka jawablah, kami mengaku. Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna?
Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, kami bersedia. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing, memohon pengampunan dari dosa-dosa yang tidak terungkap dalam doa bersama tadi. Amin. Jemaat bernyanyi tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Amanat perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Rasul Paulus. Demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuhnya, dan ketika ia makan bersama dengan murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya, menjadi peringatan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan
sesudah mereka makan lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ini adalah, perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan meminum isi cawan ini, maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya Ia tidak menggantikan kita, orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan. Karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain, kiranya Allah menolong kita semuanya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 358 ayat 1, Yesus yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kepada Bapak Ibu pelayan perjamuan kudus, dipersilakan datang ke depan.
Bapak Ibu yang ikut perjamuan kudus yang sudah disediakan. Itu yang di kan. Oh iya. Coba dicek. Bapak Ibu, kalau ada yang tidak ada anggurnya bisa diganti. Coba dicek. Ada semua ya. Kalau ada jemaat yang belum mendapat, boleh disampaikan.
Sudah dapat semua ya? Bapak Ibu, kita berdiri. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku. Dipersilakan. Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Dipersilakan. Saudara-saudara, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Dipersilakan duduk dan diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan untuk perjamuan kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B 1 sampai 3.
Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Kali satu. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Bapak Ibu yang terkasih yang ikut dalam perjamuan kudus di Jumat Agung hari ini, perempuan 256, laki-laki 212, jumlah 468 orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah penyelamat, Engkau adalah yang peduli dalam hidup kami umat-Mu manusia. Hari ini kami seluruh umat-Mu mengingat kembali bagaimana penderitaan dalam menyelamatkan kehidupan kami umat-Mu. Engkau rela berkorban bagi kami. Engkau disalibkan. Engkau dihina hanya karena kami umat-Mu yang hendak Engkau selamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh menghayati pengorbanan Tuhan Yesus itu di kayu salib, benar-benar menjadi kehidupan bagi kami umat-Mu. Kami tidak goyah, sekalipun banyak hal yang menggoyahkan iman kami di tengah-tengah dunia ini. Tetapi oleh karena iman kami bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang hidup, itulah makanya kami tidak pernah beralih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami umat-Mu memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur kepadamu atas pengorbanan-Mu itu. Kami bersyukur boleh kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah dunia ini ada banyak jalan, tetapi jalan yang membawa kehancuran dan membawa maut. Tetapi jalan kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan, akan memberikan keselamatan bagi kami. Biarlah itu yang kami pegang,
karena Engkau adalah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak pernah sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah seluruh umat-Mu, Tuhan yang selalu menolong dan memberkati mereka. Biar mereka semakin berakar dan bertumbuh di dalam iman, bahkan berbuah dimanapun mereka ada. Melalui buah-buah perbuatan baik yang mereka lakukan di tengah-tengah dunia ini, nama Tuhan dimuliakan. Seluruh umat-Mu boleh menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap pada saat ini. Terima kasih Bapa. Saya berdoa buat juga orang-orang dan saudara-saudari kami, seluruh jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di rumah ibadah ini. Dimanapun mereka ada juga Engkau berkati. Berikan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dan biarlah mereka menjadi surat Kristus dimanapun mereka ada. Mereka boleh menunjukkan buah-buah roh dalam perjalanan, dalam perbuatan mereka. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Saya berdoa buat Ibu Ina Futi Larosa yang saat ini berada di rumah sakit oleh karena penyakit yang dideritanya. Demikian juga kami berdoa buat Bapak Amasana yang Fakho yang beberapa waktu yang lalu mengalami stroke. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah dan memulihkannya. Demikian juga kami berdoa buat anak kami Vander Hareva, di mana sekarang berada di rumah sakit karena operasi. Kami memohon jamahan dan pemulihan dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat orang tua kami, Ibu Ina Nedi Lase, yang sekarang berada di rumah sakit, orang tua dari Bapak Majenika. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah dan memulihkan di dalam nama Yesus. Demikian juga saya berdoa buat Bapak Ama Iman Zaluhu, di mana hamba-Mu dalam keadaan lemah fisik karena penyakit. Tuhan yang menjamah dan memulihkan dan memberikan kesembuhan. Terlebih sekarang dalam proses mengikuti terapi, Tuhan yang memberkati terapi yang diikutinya, sehingga itu menjadi alat Tuhan dalam pemulihan Bapak Ama Iman Zaluhu. Dan nanti kami berdoa buat orang tua kami, oleh karena penyakit yang mereka derita, mereka tidak bisa bergerak tetapi berada di tempat tidur. Kami berdoa buat Bapak Ama Devi, Bapak Marisda, Bapak Ama Hans Cendate. Tuhan yang menghibur dan menguatkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat kepada mereka. Iman mereka tetap kokoh kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, seluruh orang-orang tua kami, lansia yang juga mereka mengalami sakit penyakit, kami percaya Engkau akan memulihkan dan memberikan kekuatan baru kepada mereka. Biarlah mereka boleh menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah jemaat ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat BNKP Jakarta. Engkau berkati seluruh majelis jemaat, seluruh pengurus komisi, dan juga pengurus lingkungan. Tuhan yang memberikan semangat dalam pelayanan, sehati sepikir dalam pelayanan. Biarlah semakin bertumbuh dan berkembang pelayanan di sini. Nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa secara khusus buat PPHBG yang telah menyukseskan kegiatan Jumat Agung
dan juga nanti Paskah. Tuhan yang menolong dan memberkati mereka. Biarlah melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan dan seluruh umat-Mu terberkati. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya dan mengimani, kami diberi kekuatan untuk melawan dosa melalui tubuh dan darah Kristus. Kami percaya melalui tubuh dan darah Kristus kami diperbaharui, disucikan dan dikuduskan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh persembahan yang telah dikumpulkan hari ini hamba-Mu menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau terima menjadi persembahan yang harum, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada seluruh umat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan mengantarkan kami di rumah kami dengan sukacita, dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami landaskan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu, tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahobu. Selamat Jumat Agung.